Nihilisme bukan sekadar ketiadaan makna. Nihilisme adalah saat di mana makna telah begitu lama ditinggalkan hingga kita tak lagi tahu bahwa kita kehilangannya. Manusia adalah gembala being. Selamat datang di The Filter Kretek. Kita akan membahas buku agar pintar, berwawasan, cerdas, dan berilmu. Tapi sebelum itu, subscribe, like, and comment. Mari kita menyelami dunia. Nihilisme bukan sekadar ketiadaan makna. Nihilisme adalah saat di mana makna telah begitu lama ditinggalkan hingga kita tak lagi tahu bahwa kita kehilangannya. Ada suatu masa ketika dunia adalah terang, bukan karena sinarnya, tetapi karena segala sesuatu memiliki tempatnya dalam suatu tatanan yang disebut being. Batu bukan sekadar objek. Ia adalah sesuatu yang hadir dalam dunia sebagai batu. Angin bukan sekadar udara bergerak. Ia adalah sesuatu yang menyingkapkan musim dan waktu. Namun, hari ini kita menyaksikan sesuatu yang mengerikan. Dunia terus berjalan, tetapi being tidak lagi hadir. Inilah nihilisme dalam makna terdalamnya. Bukan karena tidak ada makna, tetapi karena makna telah menjadi hal yang tak lagi dipertanyakan. Nihilisme adalah kejatuhan sejarah, bukan karena kekalahan moral, tetapi karena pelupaan ontologis. Heidegger tidak berbicara tentang nihilisme dalam pengertian Nietzschean yang sempit, sebagai hilangnya nilai-nilai lama. Baginya, nihilisme adalah simptom akhir dari pelupaan being yang telah berlangsung selama ribuan tahun. Sejak filsafat Yunani memisahkan antara ada dan tampak, kita mulai menyelusuri jalan logika, kausalitas, dan rasionalitas, namun perlahan melupakan pertanyaan yang paling awal dan paling dalam. Mengapa ada sesuatu dan bukan tidak ada sama sekali? Dan begitu pertanyaan ini tidak lagi ditanyakan, being tidak lagi didengar. Yang tinggal hanyalah entitas-entitas, benda-benda, data, sistem, yang saling bersaing dan bertumpuk, tanpa keterarahan, tanpa tujuan. Heidegger menyebut zaman kita sebagai zaman yang paling jauh dari being. Bukan karena kita tidak lagi memikirkan filsafat, melainkan karena filsafat itu sendiri telah dijadikan sistem, telah direduksi menjadi instrumen untuk menyusun dunia, bukan lagi untuk mendengar dunia. Di zaman ini, manusia menguasai bumi. Kita memetakan samudra, menaklukkan gen, menciptakan kecerdasan buatan. Namun di saat yang sama, manusia kehilangan tempatnya di dunia. Manusia tidak lagi hidup dalam keterarahan eksistensial, melainkan terlempar ke dalam arus produksi, konsumsi, dan repetisi. Kita menjadi operator dari mesin-mesin yang tidak pernah kita tanyai sumber maknanya. Apa akibatnya? Akibatnya adalah kehampaan yang tidak tampak sebagai kehampaan. Sebab dalam nihilisme paling murni, kita tidak merasa kosong, kita hanya merasa sibuk. Namun di balik kesibukan itu, tak ada pusat, tak ada being. Yang ada hanyalah penundaan terus-menerus dari pengertian hakiki tentang diri kita. Dan disinilah letak kejatuhan paling mengerikan, bukan bahwa kita menjadi jahat, tetapi bahwa kita menjadi asing terhadap pertanyaan terdalam. Bahwa kita mampu menyusun teori, kebijakan, teknologi, bahkan spiritualitas. Namun semua tanpa hubungan sejati dengan being. Heidegger melihat nihilisme sebagai takdir, bukan dalam arti sesuatu yang tak bisa dihindari, tetapi sebagai jalan. Wiscaras yang harus dilalui untuk sampai pada kesadaran baru. Pelupaan being bukan akhir segalanya, ia adalah malam yang memungkinkan fajar. Namun fajar hanya mungkin jika kita berani tinggal dalam malam, berani diam, bertanya kembali, dan menolak. Untuk mengisi kekosongan dengan distraksi, apa yang harus dilakukan? Kita harus belajar bertanya kembali. Bukan pertanyaan yang menuntut jawaban praktis, tetapi pertanyaan yang membuka kemungkinan bagi being untuk hadir. Kita harus memulihkan keheningan, bukan sebagai kekosongan, tetapi sebagai ruang tempat being dapat menyapa. Kita harus berhenti mengejar solusi, dan mulai mendengar kembali keterbukaan eksistensial dunia. Dalam dunia yang telah kehilangan being, jalan kita bukan mundur, tetapi menjadi penjaga kemungkinan baru. Kemungkinan di mana bahasa tidak hanya menyampaikan, tetapi menyingkap.
di mana waktu bukan sekadar detik, tetapi panggilan, dan di mana kekuasaan bukan dominasi, tetapi penjagaan horizon makna. Kita berada di ambang antara dunia yang sunyi dari being dan dunia yang belum lahir. Dan mungkin justru di tempat itulah, di antara runtuhnya masa lalu dan kegagalan masa kini, kita akan mendengar suara being memanggil sekali lagi. Namun hanya jika kita cukup berani untuk diam, cukup peka untuk bertanya, dan cukup jujur untuk mengakui kita telah jatuh ke dalam nihilisme. Manusia adalah gembala being. Setelah kejatuhan ke dalam nihilisme, keheningan meraja. Dunia berjalan, tetapi tidak pulang. Teknologi melesat, tetapi jiwa tertinggal. Di tengah kemajuan dan kebisingan, manusia mulai bertanya dengan gemetar, apakah masih mungkin kembali? Dan Heidegger menjawab, bukan kembali ke masa lalu, tetapi kembali ke sumber yang telah lama kita tinggalkan, being itu sendiri. Apa makna kembali di sini? Bukan nostalgia, bukan restorasi romantik terhadap nilai-nilai Yunani atau abad pertengahan, melainkan kembali dalam arti eksistensial dan ontologis, kembali untuk mendengar panggilan being, seperti gembala yang bangun dari tidur panjang dan mendengar bisikan tanah yang telah ia injak, namun tak pernah ia dengar. Heidegger menyebut manusia sebagai gembala being, bukan tuannya. Artinya, tugas kita bukan menciptakan being, bukan menaklukkannya, tetapi menjaganya, merawat keterbukaannya, dan menjadi penjaga sunyi dari penyingkapannya. Tapi bagaimana kita bisa mendengar being dalam zaman yang telah kehilangan telinga? Di sinilah Heidegger memperkenalkan jalur penyembuhan, bukan melalui sistem, tetapi melalui pengalaman yang lebih purba dari filsafat, melalui puisi, melalui diam, melalui bahasa sebagai rumah being. Bahasa, bagi Heidegger, bukan alat komunikasi. Bahasa adalah tempat tinggal eksistensial. Ia bukan diciptakan manusia, tetapi tempat di mana manusia dapat menampung kebenaran being. Maka jalan kembali bukan pertama-tama jalan logika, melainkan jalan penghayatan, pengheningan, penyimakan. Bayangkan, di tengah dunia modern yang sibuk dan digital, kita duduk di sebuah malam sunyi, dan untuk pertama kalinya dalam hidup, kita mendengarkan diam itu sendiri. Tidak sebagai gangguan, tetapi sebagai panggilan. Itulah awal jalan kembali, ketika manusia mulai menangguhkan kehendak untuk menguasai, dan mulai membuka ruang bagi being untuk hadir dalam kemurnian. Heidegger menyebut momen ini sebagai Gelassenheit, suatu keterlepasan yang bukan kemalasan, melainkan sikap aktif untuk membiarkan being menjadi dirinya sendiri. Namun jalan ini berat. Ia menuntut keberanian eksistensial. Keberanian untuk berdiri tanpa jaminan metafisik, tanpa doktrin yang kokoh, dan hanya bergantung pada pengalaman terbuka terhadap kenyataan itu sendiri. Heidegger menyebut ini sebagai Entschlossenheit, suatu ketegasan batin untuk hidup dalam keterbukaan, tanpa melarikan diri ke dalam sistem atau mitos. Ini bukan ketegasan agresif, tetapi ketegasan penuh kelembutan. Seperti petani yang menanam benih tanpa tahu kapan hujan datang. Seperti penyair yang menulis kata, bukan untuk menjelaskan, tetapi untuk menyediakan tempat bagi makna untuk lahir. Jalan kembali adalah jalan penyair, bukan dalam arti estetika, tetapi dalam arti eksistensial, bahwa hanya melalui puisi, melalui kata-kata yang belum dibekukan menjadi konsep, kita bisa menemukan being sebagai kehadiran, bukan sekadar ide. Maka bukan kebetulan jika Heidegger menoleh ke Hölderlin, penyair yang mendengar dunia sebagai sesuatu yang sedang menyembunyikan dan menampakkan diri. Dunia modern mungkin telah kehilangan being, tetapi dalam puisi, dalam keheningan, dalam keterbukaan, masih tersimpan potensi kebangkitan. Apakah ini berarti harapan? Heidegger bukan optimis. Ia tidak menjanjikan dunia baru, tetapi ia menunjukkan bahwa ketika dunia telah jatuh begitu dalam, maka kita pun telah lebih dekat ke akar-akar terdalam. Dan dari akar inilah, being dapat berbicara lagi, bukan sebagai sistem filsafat, tetapi sebagai getaran eksistensi dalam hidup kita sehari-hari. Dalam secangkir teh, dalam suara angin, dalam perjumpaan mata, dalam puisi yang tak selesai, being
memanggil. Dan jalan kembali bukan menciptakan jawaban, melainkan belajar hidup dalam pertanyaan itu sendiri. Maka pertanyaan bukan, di mana being, tetapi, apakah aku masih mampu mendengarnya? Dan jika jawabannya adalah, ya, meski sayup, meski belum, pasti, maka dunia belum sepenuhnya gelap. Dan mungkin, jalan kembali telah mulai terbuka. Don't forget to comment, like, and subscribe.